Macam-macam puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk semua umat manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Namun bagi umat Islam yang tidak menjalankannya, maka ia berdosa besar karena hukumnya wajib. Macam-macam puasa wajib yaitu yang pertama pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa wajib yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan di setiap bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Yang kedua yaitu puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dikerjakan oleh seseorang yang pernah mengucapkan nazar untuk melakukan puasa jika apa yang diinginkan menjadi kenyataan. Nah, misalnya seperti ini. Jika aku lulus ujian nanti, aku akan berpuasa. Nah, setelah mengucapkan hal tersebut, maka puasanya menjadi wajib. Yang ketiga, kafarat atau tembusan. Puasa kafarat atau tembusan adalah puasa yang dilakukan untuk menembus atau menutupi dosa-dosa yang telah dilakukan dengan sengaja. Misalnya, pada saat bulan Ramadan pada siang hari melakukan hubungan suami istri atau bersenggama. Pihak yang boleh meninggalkan puasa. 1. Anak kecil. Maksudnya adalah anak yang belum balik. Balik ada 3 tanda yaitu A. Keluar mani bagi anak laki-laki pada usia 9 tahun. B. Keluar darah haid usia 9 tahun bagi anak perempuan. C. Jika tidak keluar mani dan tidak haid maka ditunggu hingga umur 15 tahun. Dan jika sudah genap 15 tahun maka ia telah balik dengan usia yaitu usia 15 tahun. 2. Orang gila. Orang gila tidak wajib berpuasa, bahkan seandainya berpuasa maka puasanya pun tidak sah. 3. Orang tua. Orang tua atau lanjut usia yang berat untuk melakukan puasa diperkenankan untuk meninggalkan puasa. 4. Orang hamil. 5. Ibu menyusui. 6. Bayi. 7. Wanita yang sedang haid. Amalan fadilah di bulan Ramadan. 1. Melakukan sahur. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian, karena pada santap sahur itu ada keberkahan." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa makan sahur merupakan berkah dan dianjurkan untuk tidak meninggalkannya, walaupun hanya meminum setengah air. Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur. Sahur memiliki keberkahan tersendiri karena dapat membuat orang yang puasa menjadi kuat dan terasa ringan untuk melaksanakannya. Yang kedua, mengaji Al-Quran dan menghatamkannya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu, mengaji atau tadarus adalah amalan sunnah di bulan Ramadan yang sangat dianjurkan. 3. Bersedekah. Bersedekah saat Ramadan juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kedermawan beliau diibaratkan seperti angin yang terhembus. Yang keempat, berbagi makan kepada orang yang berpuasa. Berbagi makan kepada orang yang berpuasa merupakan amalan sunnah di bulan puasa Ramadan. Keutamaan puasa ada 5, yaitu yang pertama memperbanyak doa, yang kedua menyegarkan saat berbuka puasa, yang ketiga iktikaf, yang keempat menahan untuk berbicara kasar, yang terakhir umrah. Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan yaitu melakukan ibadah sholat tarawih dan sholat malam lainnya. Selama pandemi, sholat tarawih dapat dilakukan di rumah dengan memperhatikan beberapa persyaratan jika ingin mengikuti sholat tarawih di pemerintah. Berikut hadis yang mengenai sholat tarawih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imana wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Hukum melaksanakan puasa qada. Hukum melaksanakan puasa qada Ramadan sebaiknya dilakukan dengan segera, tanpa ditunda-tunda. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Qada puasa tidak boleh dibatalkan kecuali jika ada uzur yang dibenarkan syariat sebagaimana halnya ibadah puasa Ramadan. Tidak wajib membayar qada puasa secara berturut-turut, boleh saja secara terpisah, karena dalam ayat diperintahkan dengan perintah umum, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Qada puasa Ramadan itu jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukan terpisah, dan jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukan berurutan. Hadis riwayat Daruqutni dari Ibnu Umar. Qada puasa tetap wajib berniat di malam hari sebelum subuh, sebagaimana kewajiban dalam puasa Ramadan. Puasa wajib harus ada niat di malam hari sebelum subuh, berbeda dengan puasa sunnah yang boleh berniat di pagi hari. Puasa sunnah dan keutamaannya. Yang pertama, Senin Kamis. Puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis merupakan ibadah puasa sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ada dua keutamaan yang dapat kita dapatkan. Yang pertama adalah mendapat pahala karena beramal di waktu yang diutamakan, dan yang kedua adalah kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat setiap minggunya. Yang kedua adalah puasa Syawal. Puasa sunnah ini adalah puasa yang dilakukan di bulan Syawal. Puasa Syawal dilakukan sebanyak 6 hari, boleh berturut-turut, boleh tidak. Salah satu keutamaan puasa Syawal disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga adalah puasa Zulhijjah. Zulhijjah merupakan ibadah puasa sunnah yang dilakukan sebanyak 10 hari di bulan Zulhijjah. Puasa ini dilakukan sebanyak 9 hari di bulan Zulhijjah. Keutamaan puasa Zulhijjah bisa kita temukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk dipakai beribadah lebih dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun pada malam harinya. Sama nilainya dengan mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Puasa yang keempat adalah puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dilaksanakan setiap tanggal 10 di bulan Muharram. Keutamaan puasa Asyura disebutkan dalam sebuah hadis. Keutamaan puasa Asyura adalah dihapuskan dosa-dosa kecil pada tahun sebelumnya. Puasa yang dimakruhkan, puasa 1 tahun penuh. Selain hari-hari yang diharamkan puasa, dimakruhkannya puasa ini apabila memang khawatir adanya efek negatif terhadap dirinya, ataupun tertinggalnya ibadah sunnah. Apabila tidak ada kekhawatiran akan hal-hal tersebut, maka disunahkan untuk melakukan puasa ini berdasarkan hadis yang artinya barang siapa berpuasa menahun, maka neraka jahanam akan disempitkan baginya sebanyak sekian. Mengkhususkan puasa hari Jumat, Sabtu, ataupun Ahad dan tidak disambung dengan hari lain sebelum atau sesudahnya, sebagaimana hadis. Puasa yang diharamkan yaitu pada 2 hari raya, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Para ulama telah sepakat ijma atas haramnya berpuasa pada kedua hari raya, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. 3. Hari-hari tasyrik.
haram berpuasa pada hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari berturut-turut setelah hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana hadis Nabi an Ibni Ka'ab bin Maliki an abihi annahu haddatsahu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basahu wa ausa ibnal khadasani ayyama tashriqi fanada annahu la yadkhulu jannata ila mu'minun wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbi. Artinya, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh Aus bin Al-Hadatsan dan Ibnu Maliki pada hari tasyrik agar supaya menyerukan bahwasannya tidak akan masuk surga selain orang mukmin, dan hari-hari melempar jumrah di Mina ini adalah hari-hari untuk makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Hikmah puasa: melatih diri melawan hawa nafsu. Yang kedua, mengajarkan untuk hidup sederhana. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang keempat, melatih diri membiasakan istiqomah beribadah. Dan yang terakhir, memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.